Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arus Saputra, NPM 1913023 akan membawakan kimia sekolah kelas 11 dengan materi pH garam menghidrolisis asam basa dan netral. Berikut adalah kompetensi dasar dari materi pH garam menghidrolisis asam basa dan netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing yang akan dipandu oleh Ipan. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, minggu kemarin kita telah belajar materi tentang tetapan hidrolisis atau KH. Apakah kalian masih ada yang ingat? Masih, Pak. Baik, jika kalian masih ingat, Bapak ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan tetapan hidrolisis atau disebut dengan KH dan apa saja rumus-rumus dari tetapan hidrolisis tersebut? Bapak persilakan di antara kalian untuk menjawab pertanyaan Bapak. Saya, Pak. Iya, Pak. Tetapan hidrolisis adalah tetapan kesetimbangan dari reaksi hidrolisis yang dinyatakan dengan lambang Kh. Harga tetapan hidrolisis dapat dikaitkan dengan tetapan ionisasi basa lemah atau Kb, tetapan ionisasi asam lemah atau Ka, atau yang biasa disebut dengan Ka dan Kb, Pak. Tetapan hidrolisis garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah ialah KH sama dengan KW dibagi KB, Pak. Tetapan hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat ialah KH sama dengan KW dibagi Ka, Pak. Tetapan hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. KH sama dengan KW dibagi Ka dikali Kb, Pak. Jawaban kalian semua benar karena jawaban kalian masih ada hubungannya pada pertemuan materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tetapan hidrolisis atau disebut dengan KH. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pH garam menghidrolisis asam basa netral. Bapak ingin menyuruh kalian untuk baca tabel pengamatan berikut terlebih dahulu. Di antara kalian, siapakah ingin membacakan? Ya, saya persilahkan kepada Gina Salsabila. Pada tabel pengamatan berikut terdapat 3 larutan yang berasal dari garam asam dan garam basa. Yang pertama ada larutan CH3COOONA yang berasal dari garam asam lemah dan basa kuat dengan pH 9 yang bersifat basa. Kemudian ada larutan NH4Cl yang berasal dari garam asam kuat dan basa lemah dengan pH 5,5 yang bersifat asam. Kemudian ada larutan CH3COONH4 yang berasal dari garam asam lemah dan basa kuat dengan pH 7 yang bersifat netral, Pak. Pengamatan yang bagus sekali. Nah, pada tabel pengamatan yang Bapak perlihatkan sudah terdapat pH larutan garam dari ketiga jenis garam tersebut. Bapak menyuruh kalian untuk menghitung pH larutan garam pada larutan pengamatan di atas. Sebelum kalian menghitung, Bapak sajikan rumus untuk menghitung pH dari ketiga larutan garam tabel di atas.
Dari ketiga jenis rumus Bapak sajikan di atas, apakah ada pertanyaan mengenai rumus tersebut? Tidak, Pak. Adakah yang bisa menghitung berapakah mol CH3COOH dan mol NaOH? Maaf Bapak, untuk menghitung mol menggunakan rumus M kali V ya Pak. Benar sekali. Apakah ada yang bisa menghitung mol CH3COOH dan NaOH? Saya Pak. Baik, silahkan. Adakah yang dapat menuliskan reaksinya? Saya Pak. Baik, silahkan. Benar sekali. Apakah ada yang bisa menghitung mol CH3COOH dan NaOH? Saya Pak. Nah, benar anak-anak. Untuk soal yang kedua sebagai berikut. Adakah yang bisa menghitung berapakah mol HCl dan mol NH4OH? Saya Pak. Baik, silahkan. Jenis garam apa yang terbentuk? Garam yang terbentuk adalah garam asam, Pak. Nah, berapa mol garam yang terbentuk? 0,005 Pak. Adakah yang bisa menghitung konsentrasi CH3COO NH4? Saya Pak. Ya, silahkan. Ya, benar anak-anak. Nah, untuk soalan terakhir, Bapak tampilkan sebagai berikut. Adakah yang bisa menghitung berapakah mol HCl dan mol NH4OH? Saya Pak. Baik, silahkan. Adakah yang dapat menuliskan reaksinya? Saya Pak. Baik, silahkan. Jenis garam apa yang terbentuk? Garam yang terbentuk adalah garam netral, Pak.
Nah, berapa mol garam yang terbentuk? 0,005, Pak. Apakah ada yang bisa menghitung konsentrasi CH3COONH4? Saya, Pak. Baik, silahkan. Ya, benar. Adakah yang bisa menghitung pH larutan garam tersebut? Saya, Pak. Baik, silahkan. Sekali, baik sebelum saya tutup untuk pembelajaran hari ini, Bapak ingin meminta dari salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil perhitungan dari ketiga jenis larutan tersebut. Siapakah yang ingin menjawab? Jadi yang pertama, untuk perhitungan pH larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, pada garam CH3COONA diperoleh pH sebesar 9 dan garam CH3COONA bersifat garam basa. Kedua, untuk perhitungan pH larutan garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah pada garam NH4Cl diperoleh pH sebesar 5,5 dan garam NH4Cl bersifat garam asam. Dan yang ketiga, untuk perhitungan pH larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah pada garam CH3COONH4 diperoleh pH sebesar 7. Dan larutan garam CH3COONH4 bersifat netral, Pak. Ya, Pak. Baik, silahkan. Benar. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.